Halo, pernah nggak sih Anda mikirin sesuatu yang awalnya kayaknya sepele banget, terus tiba-tiba jadi wah luar biasa besar dalam waktu singkat? Sering ya kejadian kayak gitu. Misalnya, lihat tren baru. Awalnya dikit yang ikut. Tahu-tahu udah viral aja kemana-mana. Nah, iya kan? Itu kadang bikin kita gimana ya, bingung gitu, kok bisa secepat itu? Intuisi kita seringnya kayak kewalahan gitu ya, memahami percepatan model begini. Nah, ini yang namanya pertumbuhan eksponensial. Betul sekali. Hari ini nih, kita mau coba lakukan kajian mendalam ya. Kita lihat bab 34 dari buku The Art of Thinking Clearly, karya Rolf de Belly. Judulnya aja udah unik nih, Terpangau oleh Selembar Kertas. Menarik judulnya. Misi kita nih pengen paham gitu, kenapa sih otak kita ini, yang biasanya mikir lurus-lurus aja ya, sering keliru gitu menafsirkan pertumbuhan yang melipat ganda. Dan gimana kesalahpahaman ini bisa ngaruh ke keputusan kita? Oke. Meter tebalnya. Oke, kertas tipis biasa ya. Iya. Kalau Anda bisa lipat kertas itu jadi dua, terus lipat lagi, gitu terus sampai katakanlah 50 kali. Coba deh tebak, kira-kira nih, bakal setebal apa tumpukan kertas itu jadinya? 50 kali lipat ya. Mungkin jadi, setebal buku kamus yang tebel banget gitu, atau mungkin setinggi lemari. Nah, itu tebakan yang umum ya, intuisi kita seringnya ke arah sana. Iya. Tapi gimana faktanya? Faktanya, ini yang bikin kaget. Setelah dilipat 50 kali, tebal kertas itu bakal lebih dari 100 juta kilometer. 100 juta kilometer? Serius? Serius, itu kira-kira jarak dari bumi ke matahari. Wah, gila sih, bumi ke matahari cuma dari selembar kertas tipis, kok bisa gitu? Nah, ini dia kuncinya. Karena setiap lipatan itu menggandakan ketebalan sebelumnya. Bukan sekedar nambah 0,1 mm lagi, tapi jadi 2 kali lipat, terus 2 kali lipat lagi, dan seterusnya. Ini inti dari pertumbuhan eksponensial. Intuisi kita nggak nyampe ke situ. Oh gitu. Ya ya, menggandakan ya, bukan nambah terus-terusan secara konstan. Jadi otak kita emang nggak dirancang buat mikir perkalian berulang kayak gitu ya? Tepat. Kita lebih gampang mikir secara linear. Nambah satu lagi, nambah satu lagi. Itu kan yang kita alami sehari-hari. Iya juga sih, kayak jalan kaki, nambah sekian meter, nambah lagi. Betul. Dan bias linear ini sebenarnya dulu berguna banget loh buat nenek moyang kita, buat ngira-ngira jarak, waktu tempuh, gitu-gitu. Masalahnya, dunia sekarang ini banyak banget proses yang sifatnya eksponensial. Nah, disinilah pemikiran linear kita jadi kurang pas, malah bisa menyesatkan. Oke, ini mulai kebayang nih. Mungkin fenomena yang sama juga berlaku di situasi lain, misalnya soal keuangan gitu ya. Bisa jadi, bisa jadi. Ada teka-teki kedua nih di bab ini. Anda ditawari dua pilihan. Opsi A, Anda dikasih uang katakanlah 10 juta rupiah setiap hari selama 30 hari. Lumayan kan? Lumayan banget. 10 juta sehari. Iya. Atau opsi B, Anda dapat 100 perak di hari pertama, terus hari kedua dapat 200. Hari ketiga 400, gitu terus, jumlahnya jadi 2 kali lipat setiap hari selama 30 hari juga. Nah, kalau harus milih sekarang nih, Anda pilih yang mana? Wah, ini pilihan menarik. Yang A jelas banget ya, 10 juta sehari selama 30 hari. Berarti dapat 300 juta. Gampang hitungnya. Iya, kedengarannya gede banget ya. Banget. Nah, opsi B, ini kan mulai dari receh banget ya, cuma 100 perak, terus 200, 400, kayaknya kecil banget di awal. Tapi, ini kan polanya eksponensial, penggandaan. Terus gimana hasilnya kalau dihitung sampai 30 hari? Nah, ini dia yang mengejutkan lagi. Meski awalnya receh, karena dia berlipat ganda terus, di akhir hari ke-30, total uang dari opsi B itu jadinya lebih dari 5 miliar. 5 miliar rupiah. Dari yang awalnya cuma 100 perak. Iya, jauh banget kan bedanya sama yang opsi A tadi yang cuma 300 juta? Jauh banget. Gila, ini bener-bener nunjukin ya, gimana kita bisa salah banget ngeremehin kekuatan penggandaan cuma gara-gara angka awalnya kelihatan kecil. Kita fokus ke 100 peraknya, nggak kebayang ledakannya di akhir. Persis. Dan ini poin penting banget dari bab ini. Bias pemikiran linear kita itu bikin kita gagal lihat dampak jangka panjang dari proses yang melipat ganda kayak gini. Oke. Ini bukan cuma soal kertas dilipat atau pilihan uang receh tadi ya.
Coba pikirin deh, bunga berbunga di utang kartu kredit misalnya. Oh iya bener juga, awalnya kayak kecil gitu ya bunganya ya. Iya, tapi kalau nggak dilunasin, numpuknya bisa jadi, wah gede banget kan secara eksponensial, atau penyebaran informasi, atau bahkan hoax ya di media sosial. Satu orang nge-share jadi dua, dua jadi empat, tahu-tahu udah jutaan orang yang lihat. Betul. Cepet banget ya nyebarnya. Bahkan mungkin ini bisa berlaku buat hal positif juga nggak sih? Kayak dampak kebiasaan baik gitu? Oh, tentu bisa. Contohnya apa tuh? Misalnya nabung dikit-dikit tapi rutin. Atau belajar skill baru tiap hari walau cuma sebentar. Awalnya mungkin nggak kerasa ya hasilnya, tapi kalau konsisten, efek numpuk di itu kan bisa jadi luar biasa juga dalam jangka panjang. Eksponensial juga kan? Setuju banget. Itu contoh bagus. Seringnya kita nyerah di tengah jalan karena nggak lihat hasil yang lurus atau instan gitu. Padahal efek kumulatifnya besar. Iya, kita maunya hasil cepat ya. Nah, kegagalan kita memahami pertumbuhan eksponensial ini bisa bikin kita salah ambil keputusan investasi, bisa bikin kita ngeremehin kecepatan penyebaran penyakit waktu ada wabah, atau mungkin jadi lambat gitu mengadopsi teknologi baru yang sebenarnya potensinya besar. Karena kita terpangau sama skala kecilnya di awal tadi ya. Betul. Kita nggak lihat potensi ledakannya nanti. Kuncinya itu di tingkat penggandaan yang konsisten itu. Sekecil apapun awalnya, kalau dia melipat terus, hasilnya bakal dahsyat. Wah, ini benar-benar membuka mata sih. Jadi ada pertanyaan nih buat Anda yang lagi dengerin. Coba direnungkan, di area mana lagi ya dalam hidup atau mungkin pekerjaan Anda tuh tanpa sadar pakai kacamata linier buat ngelihat situasi yang sebenarnya sifatnya eksponensial. Pertanyaan bagus tuh. Gimana kira-kira bias ini mungkin udah ngaruh ke cara Anda menilai sesuatu atau bikin rencana? Dan mungkin sebagai penutup ya, satu pemikiran lagi buat dibawa pulang, mengingat kita ini kan hidup di zaman modern yang penuh dengan kurva-kurva eksponensial ya, di teknologi, informasi, keuangan, dan lain-lain. Kira-kira strategi mental apa nih yang bisa kita latih supaya bisa melihat lebih jauh dari sekedar intuisi linier kita? Gimana caranya biar kita lebih waspada gitu ya? Antisipasi tren-tren yang kelihatannya kecil, tapi sebetulnya lagi melipat ganda ini. Menarik banget untuk direnungkan. Oke deh, terima kasih banyak sudah menyimak kajian mendalam kita kali ini. Semoga obrolan ini ngasih perspektif baru ya buat Anda tentang cara kita berpikir. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.